Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Lupianto, NIM 2019 baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemetaan dan ESG. Yang pertama-tama adalah saya jelaskan yaitu pengertian peta. Pengertian peta adalah gambaran seluruh atau sebagai permukaan bumi pada bidang datar yang terkecil dengan menggunakan skala tertentu. Yang berikutnya adalah pengertian pemetaan. Pemetaan adalah pembuatan bayangan berupa peta yang berasal dari sebagian kecil atau sebagian besar permukaan bumi, sedangkan istilah survei adalah kegiatan pengumpulan data, dalam hal ini memiliki hubungan dengan permukaan bumi melalui media peta atau digital. Fungsi peta di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah 1. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang ketiga adalah menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang keempat, memperlihatkan ukuran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis peta. Jenis peta berdasarkan skala yaitu ada 5. Yang pertama adalah peta kadaster atau disebut juga dengan peta teknik. Yang kedua, peta skala besar. Yang ketiga, peta skala sedang. Yang keempat, peta skala kecil. Yang kelima yaitu yang terakhir, peta topografi atau peta dunia. Baiklah, di sini akan saya menjelaskan syarat-syarat peta. Yang pertama-tama yaitu tidak membingungkan. Yang pertama, yang kedua, mudah dimengerti atau ditangkap maknanya oleh pembaca peta. Yang ketiga, memberikan gambaran yang sebenarnya. Yang keempat, penampilan peta harus sedap dipandang. Yang terakhir, jenis peta dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama-tama peta menurut penyajiannya. Yang pertama adalah peta garis. Peta garis adalah objek-objek yang ada di permukaan bumi yang digambarkan sebagai titik dan garis. Contohnya, peta rupa bumi, peta jaringan hayalan, peta kontur, dan lainnya. Yang kedua adalah peta foto atau citra. Apa itu peta foto? Peta foto adalah objek yang ada di permukaan ditampilkan sebagai objek atau di kumpulan-kumpulan objek yang memiliki nilai kecerahan tertentu. Contoh, peta ortofoto dan peta citra satelit. Yang kedua adalah peta menurut isi. Peta topografi berisikan berbagai informasi tentang bentukan alami permukaan bumi, dikenal sebagai peta dasar atau sebagai referensi. Contoh, peta rupa bumi Indonesia. Yang kedua adalah peta tematik. Peta tematik adalah berisikan informasi spesifik tentang suatu bentukan alami atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga, peta menurut format. Yang pertama adalah peta hard copy, memiliki bentuk fisik, kertas, poster, dan billboard. Yang kedua, peta digital tersimpan sebagai file basis data spasial dalam bentuk disk, CD, DVD. Yang keempat, yang terakhir, peta menurut skala. Di sini peta menurut skala dibagi 4. Yang pertama-tama adalah peta skala sangat besar, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Baiklah, itulah penyampaian materi saya terhadap materi pemetaan dan ESG. Sekian dan terima kasih. Jadi kesempatan kali ini saya memilih materi tentang persyaratan operasional dan keunggulan dari ESG. Sebelum saya mempresentasikan materi tersebut, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agustinus Doro Rurokoten dengan NIM 2019-52-0095. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pemaparan materinya. Ya baik, persyaratan operasional ESG ya. Persyaratan operasional ESG terdiri dari 3 komponen utama: hardware atau perangkat keras, software, dan yang ketiga operator. Yang pertama, persyaratan dari hardware atau perangkat keras itu sendiri. Yang pertama tentunya PC mempunyai PC atau laptop termasuk mouse dan keyboard. Memori minimalnya 4 GB. Hard disk minimalnya 250 GB. Layar PC atau laptop resolusi minimalnya 1024 x 780. Dan yang terakhir tentunya mempunyai digitizer dan GPS optimal.
persyaratan softwarenya. Minimal Windows XP atau Windows 7, mempunyai vendor Intel Core i5, dan aplikasi ArcGIS, ArcView, dan MapInfo. Persyaratan yang terakhir, persyaratan operator. Yang pertama tentunya memahami basic pemetaan atau dapat membaca skala peta. Yang kedua, memahami perhitungan dasar matematika atau konversi satuan. Yang ketiga, mampu mengoperasionalkan GPS. Dan yang terakhir, memahami basic hardware dan software pada PC atau laptop. Yang berikut saya menjelaskan tentang keuntungan atau kelebihan dari GIS ya. Jadi yang pertama, SIG ya atau GIS tadi memungkinkan kita untuk melihat, memahami, dan memvisualisasikan data dengan berbagai cara. Yang kedua, SIG membantu kita menjawab pertanyaan dan membacakan dengan melihat data dengan cara yang cepat dipahami dan mudah dibagikan. Yang ketiga, SIG memberikan data yang akurat. Dan keuntungan yang terakhir adalah prediksi dan analisisnya yang lebih baik jika terjadi kesalahan internal dan perbaikannya di lokasi yang mungkin sulit. Yang kedua, software atau perangkat lunaknya yang mahal, jadi kita harus membelinya terlebih dahulu. Yang terakhir, kekurangannya adalah integrasi atau dalam artian penyatuan dengan peta tradisional sangat sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pematangan SIG, yaitu saya akan menjelaskan dari pertemuan kedua. Pengertian peta. Pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang latar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Dan di sini definisi peta. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Dan fungsi peta yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif, dan yang kedua menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, dan yang ketiga menyajikan data tentang potensi suatu daerah, dan yang terakhir adalah memperlihatkan ukuran. Dan di sini ada jenis-jenis peta. Yang pertama adalah peta teknis, peta yang mempunyai skala antara 1:100, dan yang kedua adalah peta skala besar. Peta ini memiliki ukuran skala antara 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk wilayah sempit, dan peta skala kecil skalanya antara 1:500 digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan peta dengan wilayah yang agak besar. Dan yang terakhir adalah peta dunia, adalah peta keseluruhan yang dapat dilihat secara umum dan dapat dibuat menggunakan berbagai proyeksi peta. Cukup itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Hiram Jokusai Banggo, NIM 2019 520167. Saya dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dan dasar-dasar dalam peta. Kita mulai dari definisi peta. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Poin kedua, ada jenis-jenis peta. Nah, dalam jenis-jenis peta ini, 1. Peta menurut cara penyajian dibagi menjadi peta garis. Objek-objek yang berada di permukaan bumi ditampilkan atau digambarkan sebagai titik dan garis. Nah, ini merupakan contoh peta garis. B. Peta foto atau citra. Objek-objek yang ada di permukaan bumi ditampilkan sebagai objek atau kumpulan objek yang memiliki nilai kecerahan tertentu. Yang kedua, ada peta menurut isi, dibagi menjadi 1. Peta topografi, berisikan berbagai informasi tentang bentukan alami permukaan bumi, dikenal sebagai peta dasar dan sebagai referensi. Yang bagian B, peta tematik, berisikan informasi spesifik tentang suatu bentukan alami
atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Dalam teknik membaca peta, itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam membaca peta, antara lain judul peta untuk mengetahui isi dan tempat yang digambarkan. Yang kedua ada skala peta, itu berkaitan dengan ukuran geometri bumi untuk mengetahui jarak atau luas suatu tempat di lapangan. Yang ketiga ada simbol, merupakan gambaran dari kenampakan di permukaan bumi. Keempat ada sistem koordinat, berkaitan dengan posisi untuk mengetahui lokasi daerah yang dipetakan. Yang kelima ada arah utara, merupakan orientasi peta sebagai petunjuk arah utara. Kemudian yang keenam yang terakhir ada garis kontur, untuk mengetahui ketinggian tempat dan kemiringan lereng. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefanus Liagung, NIM dari 18 520 106. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan kemacetan dan jalan raya di Kota Malang. Pada materi ini, memiliki tiga tindakan, yaitu tindakan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan sekarang kita masuk di tindakan yang jangka pendek. Dari jangka 0 sampai 5 tahun. Masalah yang sering dijumpai di persimpangan adalah yang pertama, volume capacity ratio lebih besar dari 1, over saturated flow. Waktu hijau tidak mampu menghabiskan antrian kendaraan. Contohnya di persimpangan pada lampu hijau, ketika lampu hijau telah habis, masih banyak kendaraan yang mengantri. Yang kedua, kendaraan parkir ataupun berhenti sementara pada jalan kaki atau pada kaki persimpangan atau pada badan jalan kaki persimpangan. Contohnya kendaraan yang parkir di sembarangan tempat atau berhenti di badan jalan pada kaki persimpangan. Yang ketiga, jalan akses gang pada kaki persimpangan. Yang keempat, pengaturan signal timing kurang optimal. Tindakan meningkatkan kapasitas ruas jalan dan persimpangan jangka pendek diantaranya: yang pertama, pelebaran jalan, atau apabila memungkinkan. Misalnya, jika kita ingin melakukan pelebaran jalan, tentunya kita melihat situasi dan kondisi dari lahan tersebut, apakah bisa dibuat pelebaran atau tidak. Yang kedua, penertiban parkir dan PKL. Yang ketiga, perubahan arah, 2 arah menjadi 1 arah. Yang keempat, perbaikan perubahan geometrik persimpangan. Yang kelima, update optimasi sinyal timing lampu lalu lintas minimal 6 bulan sekali. Contohnya, lampu lalu lintas itu harus diupdate 6 bulan sekali, karena hampir setiap bulan, hampir setiap hari, pengendara bermotor atau roda 4
memiliki peningkatan. Nah, ini contoh perbaikan atau perubahan geometrik persimpangan. Kita bisa lihat ya, sesudah dan sebelum perbaikan dari jalan yang ada pada video ini. Yang gambar yang ini sebelum melakukan perubahan, sedangkan yang ini sudah melakukan perubahan. Kemudian perubahan geometrik persimpangan. Ini juga ya, sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah perbaikan. Ini contoh gambar sebelum dan sesudah perbaikan. Perubahan geometrik persimpangan. Penambahan jumlah lajur antrian atau auxiliary lanes dapat meningkatkan kapasitas persimpangan. Ini contoh gambarnya. Contoh kasus di Kota Malang. Simpang 3 kaki Jalan Trunojoyo, Jalan Kertanegara, atau di Stasiun Kota Baru. Skenario perbaikan simpang 3 kaki Jalan Trunojoyo, Jalan Kertanegara. Ini adalah gambar dari perbaikan jalan tersebut. Kemudian bisa juga di persimpangan Jalan Ahmad Yani, Jalan L.A. Sucipto, dan Jalan Borobudur. Di persimpangan ini, di persimpangan Jalan Borobudur dan Jalan Adi Sucipto, sering mengalami kemacetan. Hampir setiap pagi hari atau siang hari dan pada malam hari juga sering terjadi kemacetan yang sedang pulang kerja atau pulang aktivitas. Ini adalah perbandingan derajat. Ya, dan ini adalah perbandingan nilai derajat kejenuhan sebelum dan setelah perbaikan persimpangan. Contohnya di sini ya, di Jalan Ahmad Yani sampai Jalan L.A. Sucipto, ini yang menurun menjadi 0,8 dari 1,07. Kemudian Jalan Ahmad Yani, kemudian Jalan Ahmad Yani sampai Jalan Borobudur dari 2,61 memiliki penurunan ke 0,80. Kemudian di simpang 4 Jalan Panci Suroso sampai Jalan L.A. Sucipto dari 3,35 turun menjadi 0,98. Kemudian di Jalan Trunojoyo, Kertanegara, Stasiun Kota Baru dari 1,50 memiliki penurunan hingga 0,46. Kemudian Jalan Panglima Sudirman sampai Jalan Urip Sumoharjo dari 2,02 turun menjadi 1,05. Kemudian simpang 4 Jalan Kolonel
dari Jalan Panglima Sudirman sampai Jalan Gatot Subroto dan Jalan Turnojoyo dari 1,75 memiliki penurunan hingga 0,71. Kemudian Jalan Kolonel Sugiono sampai Jalan KS Tubun dari 1,18 turun ke 0,94. Kemudian Jalan S. Supriyadi sampai Jalan KS Tubun dari 1,65 memiliki penurunan hingga 0,78. Ya, selanjutnya modifikasi persimpangan. Kita bisa dilihat pada gambar di persimpangan yang ini sudah diberi tanda-tanda ya, agar kendaraannya bisa berjalan dengan lancar dan tidak memiliki kemacetan. Ini adalah contoh dari modifikasi persimpangan. Ini adalah proses pembuatan perbaikan pada simpang, dan ini adalah setelah diperbaiki, ini adalah hasilnya. Kemudian yang berikut adalah optimasi sinyal timing atau diupdate minimal setiap 6 bulan sekali. Indikatornya adalah panjangan antri di setiap kaki persimpangan relatif sama. Contohnya kasus persimpangan MT Haryono sampai Gajayana, atau persimpangan Gajayana Ben Sutami Sigura-gura. Ya, ini adalah contoh dari lampu lalu lintas ya. Jika warna hijau berarti jalan terus, dan yang kuning tancap gas, dan yang merah stop. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teknik jalan raya. Langsung saja saya menjelaskan jenis-jenis kerusakan jalan dan solusinya. Yang pertama, retak leleh dan deformasi. Begitu terjadi retak leleh dan deformasi, perbaikan jalan harus segera dilakukan dengan melakukan penambalan. Yang berikut, retak. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu menambah retakan yang ada dan membangun sistem drainase sehingga tidak terjadi kerusakan yang sama. Lalu, distorsi. Distorsi pada perkerasan jalan sebaiknya diperbaiki dengan menggaruk kembali, dipadatkan kembali, lalu kemudian penambahan lapisan permukaan yang baru. Lalu yang berikut, kegemukan. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu menaburkan agregat panas yang kemudian dipadatkan. Kemudian lubang-lubang. Solusinya yaitu membersihkan lubang-lubang terlebih dahulu dari air serta dari material-material yang lepas. Setelah itu bongkar lapisan permukaan dan pondasi sedalam mungkin agar bisa mencapai lapisan yang kokoh. Kemudian tambahkan lapisan pengikat. Lalu yang berikut, pengausan. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu menutup area permukaan aspal yang rusak. Saya ulangi, menutup area permukaan jalan aspal yang rusak dengan buras. Lalu yang terakhir, stripping. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu terlebih dahulu harus digaruk, kemudian diratakan, barulah setelah itu
dilapisi dengan buras. Oke, itulah jenis-jenis kerusakan jalan aspal dan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utini Rizky akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa, metode pemilihan penyedia barang dan jasa pekerjaan konstruksi, dan metode pemilihan penyedia barang atau jasa untuk pemilihan jasa konsultasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengadaan barang dan jasa. Jadi, pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Selanjutnya, metode pemilihan penyedia barang atau jasa pekerjaan konstruksi. Metode yang pertama yaitu pelelangan. Pelelangan terdiri dari pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Pengumuman pelelangan ini disebarluaskan melalui website LPSE. Selanjutnya, pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang jumlah penyedia yang mampu melaksanakannya diyakini terbatas untuk pekerjaan yang kompleks dan diumumkan di pengumuman resmi dengan mencantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia yang diyakini. Selanjutnya, pemilihan langsung. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 5 miliar rupiah dan tidak bersifat kompleks. Pelelangan dilakukan dengan menggunakan SPSE atau sistem pelelangan secara elektronik. Metode selanjutnya adalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah suatu metode penyedia barang atau jasa untuk penanganan keadaan darurat dengan cara menunjuk satu penyedia barang atau jasa. Metode yang ketiga adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi atau penunjukan langsung dengan nilai HPS paling tinggi 200 juta rupiah. Metode pemilihan penyedia barang atau jasa untuk pemilihan jasa konsultansi. Metode ini melalui cara seleksi sederhana. Dalam keadaan tertentu, pemilihan penyedia jasa konsultasi dilakukan dengan penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan sayembara. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, saya akan mengulas kembali materi mata kuliah pengadaan barang dan jasa tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rosalinda Belak, NIM 2017-520-123. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri adalah setiap benda baik berwujud yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan pengguna barang. Jasa konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi, bangunan, atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pelelangan tender. Tender atau pelelangan tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyediaan barang atau jasa. Sistem pelelangan proyek Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Pengaturan e-prosuremen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang jasa secara elektronik adalah suatu pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan yang keempat mengenai aplikasi SIKAP dan SPSE. Dasar hukum dari aplikasi SIKAP dan SPSE, yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan yang kedua, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan yang ketiga, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, dan yang keempat, Keputusan Deputi Bidang
monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi tentang syarat dan ketentuan pengguna aplikasi SPSE. Keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, Pengembangan Sistem Informasi tentang penunjuk pengguna aplikasi SPSE. Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa, yaitu pasal 9 huruf C, PA memiliki tugas dan kewenangan menetap perencanaan pengadaan. Sedangkan pasal 11 ayat 1 dan 3, yang pertama itu PPK memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan, dan yang kedua PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang atau jasa. Penggunaan sirup Perpres nomor 16 tahun 2018, yang pertama admin PP, admin membuat aser PA KPA, yang kedua kelola stiker atau PD, dan yang ketiga upload RKAD Pemda. Sedangkan PA bertugas sebagai konsolidasi paket lintas setker, dan yang kedua mengumumkan paket konsolidasi lintas setker. Sedangkan KPA bertugas yang pertama menetapkan dan mengumumkan RUP, upload RKA, KL, delegasi paket kepada PPK, upload file tugas pembuatan kebantuan, yang berikut upload file dana dokumentasi, yang berikut upload struktur anggaran revisi paket. Sedangkan PPK bertugas membuat akun admin RUP, delegasi paket kepada admin RUP, atau membuat paket RUP sendiri, menetapkan final draft RUP, inisiasi revisi paket. Sedangkan admin RUP bertugas melengkapi hasil upload RKA setelah mendapatkan delegasi. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem pelelangan proyek Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Yang pertama, prakualifikasi. Untuk mengidentifikasi kemampuan dan ruang lingkup pekerja, maka diperlukan prakualifikasi badan-badan organisasi seperti konsultan perencana, pengawas maupun pemborong. Yang dimaksudkan dengan kemampuan seperti modal kerja, jumlah tenaga ahli, jumlah peralatan, dan sebagainya. Ruang lingkup pekerja memiliki bidang-bidang keahlian pekerja yang dikuasai oleh badan tersebut. Yang kedua, pengumuman lelang. Cara yang dipakai pelelang sebuah proyek biasanya memakai iklan di media massa yang ditujukan kepada publik seperti lewat surat kabar, majalah teknis, maupun profesi dan sebagainya. Bila proyek bersifat internasional, maka iklannya dibuat dalam bahasa Inggris dan juga lewat bantuan kedutaan. Yang ketiga, tender terbuka. Ada tender yang diumumkan pada publik, dinamakan pekerja proyek tersebut dapat dikerjakan oleh umum. Tender tertutup merupakan kebalikan dari tender terbuka, di mana pekerja yang dilelangkan hanya dapat dikerjakan oleh beberapa badan yang sudah dikenal dan memiliki kekuasaan khusus. Pemberitahuannya lewat surat undangan atau secara lisan, lewat telepon dan sebagainya. Rapat penjelasan pekerjaan. Pertemuan ini diadakan untuk tatap muka antara para pekerja atau calon kontraktor dengan pihak pemilik. Dalam hal ini pemilik diwakili oleh konsultan perencana. Yang keenam, proses evaluasi tender. Pada proyek-proyek yang besar terdapat pada penawaran yang meragukan, yang umumnya calon kontraktor diminta keterangannya secara tertulis. Jangka waktu evaluasi bisa memakan waktu beberapa hari atau mungkin lebih. Penetapannya juga pun menunjukkan pemenang. Penetapan dan penunjukan pemenang berdasarkan hasil evaluasi di atas calon-calon pemenang yang diusulkan kepada instansi yang berwenang, yang kemudian menetapkannya pemenangnya dari keputusan pemenang. Selamat pagi, saya Maksimal Rizky, angkatan tahun 2017. Pada mata kuliah pengadaan barang dan jasa, pertemuan pertama yang membahas tentang pelelangan proyek atau tender. Dari sini kita dapat bertanya-tanya, apa itu pelelangan proyek dan kenapa harus adanya pelelangan proyek? Baik, pelelangan proyek atau tender adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara
yang telah ditetapkan, sehingga dapat memilih penyedia terbaik dan memiliki kompetensi di bidangnya. Dari sini dapat saya simpulkan kenapa harus adanya pilihan proyek. Karena untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan, diperlukan seleksi atau pertimbangan yang baik agar hasil yang diperoleh memuaskan. Dan di sini juga saya ingin membahas tentang metode pemilihan penyediaan barang atau jasa yang dibagi menjadi dua, yaitu metode pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi dan metode pemilihan jasa konsultasi. Yang pertama, konstruksi. Di sini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pelelangan, penunjukan langsung, pengadaan langsung. Dan yang kedua, konsultasi. Di sini dilakukan secara seleksi sederhana. Yang pertama, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan sayembara. Sedangkan untuk penyediaan jasa konsultasi melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai. Oke, baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa. Pengadaan sendiri merupakan proses kegiatan untuk memenuhi atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pemilihan langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi hakikatnya pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak pengguna atau untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Jenis-jenis pengadaan barang dan jasa terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, pengadaan barang, yang merupakan setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh penggunaan barang. Yang kedua adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi, bangunan, ataupun pembuatan wujud fisik lainnya. Yang ketiga itu jasa konsultasi, yang merupakan layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Dan yang terakhir adalah jasa lainnya, di mana jasa ini membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan dari pengadaan barang dan jasa yaitu memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak, saya atas nama Sipranes Olaruro, NIM 2017-520-130. Dengan video ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS pengadaan barang dan jasa kelas B. Di sini saya mengambil materi tentang tata cara evaluasi penawaran. Evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen yang disampaikan oleh calon penyedia jasa. Poin 1, evaluasi penawaran sampul 1. Data dari evaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah atau diupload pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan yang meliputi 1. Administrasi dan evaluasi teknis. Administrasi meliputi dokumen yang disertakan seperti tanggal, tahun, dan bulan. Terus teknis tanggapan terhadap kerangka analisis dan metode yang digunakan dan kalimat sesuai SKH. Berikutnya evaluasi administrasi. Hal-hal yang perlu dievaluasi: 1. Syarat penawaran. 2. Jangka waktu berlakunya surat. 3. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Sekian dari video presentasi saya. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistem pelelangan proyek. Dalam proses pelelangan atau tender mempunyai beberapa prosedur, diantaranya prakualifikasi, pengumuman pelelangan, rapat penjelasan pekerjaan,
pembukaan tender, proses evaluasi tender, hingga penetapan dan penunjukan pemenang. Yang pertama ialah prakualifikasi. Prakualifikasi yaitu mengidentifikasi kemampuan dan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, pengumuman pelelangan. Pengumuman pelelangan terbagi menjadi dua, yaitu tender terbuka dan tender tertutup. Tender terbuka yang diumumkan kepada publik di mana pekerjaan proyek tersebut boleh dikerjakan oleh umum. Tender tertutup yaitu kebalikannya dari tender terbuka yang hanya ditunjukkan kepada beberapa pihak atau badan yang memiliki kekhususannya sendiri. Setelahnya ada rapat penjelasan pekerjaan. Biasanya dilakukan tatap muka antara para peminat pekerja atau calon kontraktor dengan pihak pemilik. Pembicaraan berkisar kepada dua bidang, yaitu bidang administrasi dan bidang teknis proyek. Administrasi yaitu termasuk syarat-syarat pelelangan, surat-surat, NPWP, preferensi bank, dan lain-lain. Kalau teknisnya itu spesifikasi teknik pelaksanaan, gambar konstruksi yang sulit dimengerti atau dibaca, serta kesalahan-kesalahan tulisan yang terjadi. Lalu lanjut ke pembukaan tender, yaitu penawaran yang dilakukan oleh semua calon peserta. Setelah itu masuk ke proses evaluasi, yang dimana penawaran yang ditawarkan pada pemilik proyek dijelaskan secara tertulis kepada pemilik proyek. Lalu lanjut ke penetapan dan penunjukan pemenang, yaitu ketika sudah dievaluasi akan ditetapkan atau dipilih oleh panitia pelelangan proyek. Biasanya itu proyek non pemerintah. Kalau proyek pemerintah itu setelah dipilih oleh panitia evaluasi proyek tender, itu akan ditetapkan oleh instansi yang berwenang seperti PUPR, seperti itu. Terima kasih. Oke, selamat siang buat kita semua. Untuk mengerjakan tugas remedial UASnya saya mengambil materi pertemuan kelima pengadaan barang dan jasa, yaitu terkait dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Di situ ada perubahan istilah, perubahan definisi, dan perubahan pengaturan. Saya menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan istilah. Perubahan istilah Perpres nomor 54 tahun 2010, yaitu ULP, Unit Layanan Pengadaan. Ada juga LPSE, yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Jadi ada dia perubahan di Perpres nomor 16 tahun 2018, yaitu UKPDJ, Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa. Ada lagi yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010 yang namanya lelang. Di perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu dirubah jadi namanya tender. Ada juga Pokja ULP, yaitu Pokja Pemilihan. Ada juga sistem gugur. Di Perpres nomor 16 tahun 2018 itu diganti dengan harga terendah. Nah, jadi saya lanjut perubahan definisi. Perubahan definisi Perpres nomor 54 tahun 2010